Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali Ruang Publik kali ini menemani Anda di Ahad sore ini. Kita akan bercerita bagaimana tantangan di era industri 4.0 ini memberikan dampak positif, tapi di sisi lain juga memberikan dampak negatif. Nah, tantangan ini akan dijawab dengan spiritual yang kuat. Kali ini tema kita akan membahas bagaimana fondasi spiritual dapat menjawab tantangan pada era industrial 4.0. Kita sudah bersama dengan para tokoh spiritual yang bisa menjelaskan kepada kita bagaimana spiritual yang kuat akan bisa menjawab segala tantangan di era industrial 4.0 ini. Yang pertama ada Kiai Haji Zulfikar Hajar LC, Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan, sekaligus pimpinan KBIHU Jabal Nur dan pimpinan pesantren Tahfizul Quran Jabal Nur. Assalamualaikum Ustaz. Selanjutnya ada Dr. Andes Haji Amhar Nasution MA. Beliau adalah tokoh agama di Sumatera Utara, sekaligus juga anggota MUI Sumatera Utara dan dosen Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara dan Pancabudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Juli? Baik Ustaz, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ada juga kita bersama dengan Buya Associate Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Medan dan Ketua Majelis Zikir Tazkirah Sumut, sekaligus juga pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Nah, jadi ketiga narasumber kita hari ini pemirsa tentunya sangat berkompeten untuk membahas tentang bagaimana spiritual yang baik bisa menjawab tantangan di era industrial 4.0 yang sedang kita lewati sekarang ini. Nah, saya ke Al-Ustadz Amhar Nasution ini. Kalau saya katakan era industrial 4.0 nih Ustadz, kira-kira apa yang membedakan tantangan di saat ini dengan tantangan di masa lalu Ustadz, sehingga kita harus lebih mawas diri di saat ini? Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berdialog nanti. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah narasi, bahan bacaan, sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi generasi muda. Tentunya. Karena Juli harus tahu bahwa sekarang kita secara fenomena sosial, kita ini sekarang jumlah milenial di Indonesia 64,13%. Lebih banyak ya Ustaz? Lebih banyak, 30%, 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke atas itu 35,87%. Jadi kalau ini tidak kita selamatkan generasi milenial ini yang mereka cenderung kepada dunia TikTok, apalagi mereka cenderung kepada apa yang kita sebut sekarang sebagai sebuah fenomena yang menakutkan. Kita ranking pertama pengguna narkoba terbesar Sumatera Utara, Medan ranking pertama. Dan oleh sebab itu milenial ini harus kita warnai. Salah satu tokoh Profesor Dr. Saidi Syekh Qadirun Yahya, lebih kurang kita bilanglah 20 tahun yang lalu, karena beliau menjadi anggota DPR terakhir kan tahun 93 sampai 97 ya. Beliau melahirkan sebuah pemahaman dan pendidikan yang kalau kita bilang pendidikan perspektif of Islamic Sufis, metafisik, sampai to development of industry 4.0 dan society 5.0. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa milenial ke depan itu mereka sudah cenderung kepada konsep hippies atau westernisasi atau westomonia. Artinya peradaban mereka ke depan itu sudah dihantui dengan dunia-dunia materialisme. Maka oleh sebab itu agama yang ditawarkan oleh Profesor Dr. Saidi Syekh Qadirun Yahya ini jauh-jauh hari beliau sudah membangun dua fondasi yang baik. Yang pertama pembangunannya itu adalah bagaimana beliau mengenalkan dunia metafisik lewat pendekatan teori-teori nilai Al-Quran. Karena kita tahu dunia metafisik itu tidak jauh dari dua hal. Bagaimana mengkawinkan antara nilai-nilai Al-Quran dengan saintifik. Bagaimana untuk kita mensignifikan nilai-nilai Al-Quran dengan teknik pengobatan. Karena Al-Quran wasyifa wa rahmah. Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran itu adalah rahmat.
Dan semua yang ada dalam Al-Quran ini pun itu benar-benar menjadi hudal linas wa bainatin minal huda wal furqan. Dia bisa menjadi petunjuk kepada manusia. Dia bisa membedakan kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Jadi peradaban ini diwariskannya supaya anak cucu ke belakang hari itu memahami bahwa Al-Quran ini adalah teknologi pengobatan. Maka beliau ini termasuk pakarnya fisika. Karena dalam dunia fisika itu kan kita mengenal teori-teori ilmu murni. Seperti bagaimana gempa terjadi, ini kan energi mekanik. Di mana gempa itu diawali kadang-kadang dengan gunung berapi, maka keluarlah magma yang panas jatuh ke bumi, itu energi potensial. Rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Gravitasi itu besarnya 9,8 meter per detik. Ketinggian yang dilintasinya itu adalah H, yang kita sebut dengan ketinggian dalam ukuran meter. Nah kemudian daripada itu, ketika magma itu mengalir, dia punya energi kalor. Energi kalor itu rumusnya Q sama dengan M kali T. Kemudian dia bergerak terus, melandasi kepada masyarakat dan menimbulkan musibah. Itu adalah sebuah energi kinetik. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat, di mana V adalah kecepatan, rumusnya S per T. Nah, maka energi kinetik itu satuannya joule. Nah, dalam kombinasi seperti inilah Profesor Qadirun Yahya memberikan bahwa teori-teori pengobatan itu berhubungan dengan energi. Pemahaman energi itu ada pada Al-Quran. Itu teori yang dibangunnya. Sama seperti umpamanya beliau memberikan pengobatan. Air ini kan rumusnya H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, maka Allah berikan 5 mineral yang ada di dalam air ini berkat doa. Jadi tarikat itu bagaimana kita menghubungkan diri kepada Allah, mewariskan nilai-nilai Allah itu pada peradaban hidup. Makanya kita disuruh awalilah segala perbuatan dengan bismillah. Awalilah segala infak, sedekah, perbuatan baik dengan lillah. Dan kalau kau gelisah, kembalilah billah kepada Allah. Maka ada bacaan Juleka, hasbi Allah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Dan kemudian daripada itu, kalau kita benar-benar dalam hidup ini belum yakin kepada Allah, itu jauh kita dari pengobatan-pengobatan Allah. Maka hidup ini harus lillah. Maka menghadapi tantangan sekarang ini harus ada pengobatan spiritual. Dan jawabannya sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Syaidi Syekh Haji Qadirun Yahya. Ya. Saya ke Ustadz Amiruddin ini, kepada Buya ini dulu. Buya, tadi ada beberapa hal yang disampaikan bahwa 20 tahun sebelum era ini sudah dirumuskan beberapa teori untuk menjawab tantangan ini. Beliau sendiri ini adalah mungkin dekat sekali dengan Buya sebagai praktisi dari Sufi ini sendiri. Bagaimana sebenarnya Sufi bisa menjawab tantangan di era 4.0 ini, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT hari ini kita dapat berjumpa. Apalagi membicarakan seorang waliullah. Menurut saya, ayah guru Profesor Dr. Sayyidi Syekh Qadirun Yahya MSc, dikaitkan dengan fondasi spiritual menghadapi era 4.0 sampai kepada 5.0. Nah, kalau kita bicara tantangan yang dihadapi ke depan, tentu ada 2. Pertama, yang menghadapi tantangan itu siapa? Tentu kan kita, makhluk ciptaan Allah, terutama manusia, yang mendapatkan 2 predikat sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Yang dihadapi apa? Alam dengan segala kemajuan yang diciptakan oleh manusia, yakni ilmu dan teknologi. Nah, berkaitan dengan itu tentunya apa-apa yang dihadapi manusia berkaitan dengan alam itu tentu ada pendukung yang diperlukan, dan memang itu diberikan Allah. Adam alaihissalam sebagai manusia ciptaan Allah yang dihadirkan ke muka bumi kan dibekali dengan wa'allama adama al-asma'a kullaha. Allah
membekali Adam dengan ilmu tentang alam ini. Berarti alam ini harus dihadapi dengan ilmu. Nah, ketika ilmu itu terus maju dan berkembang, ternyata ada yang tidak terjangkau oleh ilmu yang bersifat fisika saja. Seperti katakan oleh Ustaz Amhar tadi. Kenapa? Makhluk ini ada yang zahir, ada yang batin. Kita saja sebagai manusia, Juli yang sekarang tampak bersama kita ini di layar kaca begitu rupa sangat ramah dan sangat dekat dengan kita, itu karena pancaran ruh dari dalam. Tapi ruhnya tidak kelihatan. Ruh ini adalah apa yang juga kita sebut dengan spiritual. Nah, menghadapi tantangan dalam kehidupan di era milenial dan era digital ini kan kedua-duanya. Ketika menghadapi itu, kalau kita hanya menggunakan ilmu untuk menghadapi apa-apa yang ada di alam ini untuk diberdayakan, memang itu perlu. Tapi ketika ilmu itu diberdayakan, menaklukkan alam, dan kita berhasil, kadang-kadang bisa membuat orang menjadi sombong. Seolah-olah alam itu bisa ditundukkannya, dan alat penunduknya adalah dirinya, padahal bukan. Alam ini milik Allah, kita ciptaan Allah, dan kita bisa begitu adalah karena Allah. Itulah yang dikenalkan oleh Sufi. Itu. Kemudian ini yang harus dibangun dalam kehidupan kita, kesadaran spiritual bahwa ada yang maha kuasa dan dia maha gaib. Itu dapat dipahami oleh tidak aja kemampuan intelektual, tapi kemampuan spiritual. Nah, kemampuan intelektual itu diperoleh dengan cara belajar, mendengar, membaca, menulis, mensurvei, dan lain-lain. Tapi kalau kemampuan spiritual, selain dengan itu juga harus dengan latihan, riyadah dan mujahadah. Inilah kemudian yang dituangkan dalam kajian-kajian tasawuf, kemudian dipraktekkan dalam apa yang namanya tariqah, diamalkan apa namanya suluk. Inilah yang dibangun oleh ayah guru Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya MSc. Saya bertemu dengan beliau, saya banyak menyerap ilmu beliau, dan saya pernah berdialog dengan beliau luar biasa pada zamannya sampai hari ini. Ketika beliau sudah tidak ada pun, ilmu dan ajarannya terus kita amalkan. Nah, ini menarik nih ya, praktisi dan juga sangat memahami teori, bahkan berjumpa langsung dengan orang-orang besar sebagai tokoh-tokoh sufi kalau kita katakan begitu. Saya ke Pak Zulfikar dulu nih, Al-Ustaz. Al-Ustaz, kalau kita bicara tadi ada waliullah kita 20 tahun lalu yang telah mengkonsep untuk menghadapi tantangan ini. Boleh diceritakan bagaimana beliau dakwahnya ketika beliau bersama kita masih ada, bagaimana dakwah beliau untuk bisa sampai kepada masyarakat sehingga menjadi jawaban terhadap segala macam tantangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi masa beliau itu dulu, dalam kondisinya kurang informasi siapa beliau, sekarang ini sudah terkuat lah. Dengan teknologi modern ini, beliau ini adalah seorang samping da'i, pendakwah, dan beliau juga sebagai orang yang punya ilmu yang dalam, bahkan dalam tingkat ketebuyan tadi sebagai waliullah. Jadi beliau ini adalah orang-orang yang sangat besar pengaruhnya. Terkadang dari jalan beliau saja orang sudah bisa memperhatikan siapa beliau ini. Ya, nggak sembarang dia. Dia tidak bercakap kecuali yang benar. Beliau ini tidak sembarang orang, begitu mana bersikap yang tegas. Dididiknya lah murid-muridnya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Daripada datanglah murid-murid beliau dari segala penjuru, baik dari Jakarta, untuk dari Sumatera Barat, untuk berguru kepada beliau ini. Saya tahu karena anak beliau adalah dekat dengan saya begitu. Anak beliau itu termasuk Kak Iyad, orang tuanya dari rektor, ya, Dr. Isha, dekat dengan saya. Bagaimana murid-murid beliau itu sangat cinta, sangat sayang. Itu pendekatan beliau dari segi dakwahnya. Nah, apa yang spesial dari waliullah Sayyidi Syekh Qadirun Yahya ini sehingga benar-benar sangat dicintai oleh para muridnya? Apa? Ya, dia tidak bercakap kecuali yang benar itu. Jadi sama dia itu wa qulu qawlan sadida. Bercakaplah kau dengan yang benar, yang tegas. Yuslih lakum a'malakum.
dengan tegas dan benar, nanti akan Allah perbaiki amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Itulah yang beliau buat di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga banyak pengikut-pengikutnya. Nah, saya pikir waktu masa hidup beliau tuh yang berkunjung bukan main-main. Menteri-menteri berkunjung, ya, para jenderal-jenderal berkunjung. Kenapa? Untuk Sumatera Utara ini tidak asing lagi, ya, beliau ketawaduan itu. Orangnya tawadu, rendah hati, tidak sombong. Padahal beliau adalah seorang yang sufi, profesor. Jadi saya di Syekh Profesor Haji Qadirun Yahya ini betul-betul manusia yang sangat memberi manfaat untuk orang lain. Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Jadi adanya beliau itu manfaatnya besar. Yang diajarinya bukan hanya dari golongan agama, ya kan? Bahkan dari orang-orang yang pengetahuan umum yang dangkal agamanya. Itulah yang belajar sama beliau ini. Jadi tidak tahu menjadi tahu. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pendahulu tadi, Ustaz Ammar Rustion dengan Ustaz Buya bin MS tadi itu, beliau bahkan sudah sempat langsung berguru. Dikatakan berguru, udah berguru lah itu. Dia udah ketemu. Kalau saya ini belum ketemu. Karena jadi saya sanatnya sudah bersambung lah begitu bersambung, kalau kita katakan. bersambung. Itu saya melalui anak-anak beliau aja, ya kan gitu. Tapi itu pun sudah terasa kehebatan dakwah beliau. Udah. Apalagi kalau berjumpa begitu ya Ustaz Iya, ya. saya bangga lah gitu. Saya sebagai pendakwah, ketua komisi dakwah 2 periode di Masjid Ulama Medan saya tengok siapa pendekar-pendekar dakwah itu. Beliau ini termasuk orang yang tenang. Nah, jadi punya karisma dan sangat disegani gitu ya. Jadi dia punya aura. Aura itu begitu kita melihat dia begitu, kagum kita. Kepingin kita dekat dengan dia. Baik, nah ini menarik, nanti kita mau tanya tentang karomah mungkin yang pernah diketahui nih oleh Ustadz Zulfikar. Tapi saya ke Ustadz Hamhar dulu nih. Ustadz, bagaimana tentang, tadi kalau Ustadz mungkin lebih kepada eksakta begitu, ilmu eksakta. Bagaimana sufi tadi kalau dikatakan oleh Buya Amir itu adalah kegiatannya riyadhah, mujahadah dan lain sebagainya. Apakah sufi ini juga bisa menyentuh dunia eksakta? Ya, baik. Kita tahu bahwa Profesor Syekh Saidi Qadirun Yahya ini, beliau ada 5 secara global memahami sebuah tingkat keilmuan. Beliau ini tokoh akademi militer. Di zaman militer dulu beliau diundang Soekarno itu untuk melatih Kostrad, untuk melatih ujung tombak dari TNI itu kan pasukan depan tuh infanteri. Kalau sekarang bilang Kopassus. Jadi kepada orang-orang TNI ini ditanam beliau itu secara kemiliteran adalah zikir. Jadi pemahaman zikir yang ditanamkan beliau. Justru bukan fisiknya. Bukan fisiknya, zikirnya. Seperti ditanam beliau, melawan Belanda adalah kafir, melawan kafir, jihad, mati jihad, surga. Sehingga semangat itu muncul. Dan beliau membangun semangat persatuan dan kesatuan. Maka setelah beliau juga menjadi tokoh militer, ditanamkannya semangat militer itu. Dulu kan kita tahu bahwa TNI itu lahir daripada BKR, Badan Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian lahir Hizbullah, Fatahillah, Fisabilillah. Maka lahirlah TNI. Semua itu kan runtutan-runtutan daripada pasukan-pasukan Allah. Maka militer itu diajarnya. Maka dia termasuk tokoh akademisi. Secara akademisi udahlah, sekarang dilahirkan beliau Universitas Pancabudi. Ya kan? Sekali, sudah, ya, cukup hebat ya, di tengah kota sekali ya kan. Secara kemiliteran beliau adalah merupakan orang yang mengajar idealisme jihad pada TNI itu. Nah kemudian daripada itu aura TNI itu dibangunnya adalah aura semangat cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah itu ditanamkan beliau. Hubbul watan minal iman. Sehingga mampu membela dari penjajah. Mampu semangat gitu. kecintaan terhadap tanah air itu. Karena kita semua tahu bahwa kemerdekaan ini kan bukan hadiah Belanda, bukan kadonya Inggris, bukan parselnya Jepang. Tapi ini adalah merupakan rahmat Allah. Itu ditanamkan beliau. Kemerdekaan itu tanggal 17 Ramadan pada hari Jumat, pada bulan Ramadan, pada hari yang sangat mulia.
ya oleh-oleh dari Allah. Sampai sekarang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga, berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Itu yang ditanamkan beliau. Ini rahmat Allah, maka kau harus cinta kepada Allah. Kau prajurit TNI ini, kau dibantu oleh Allah. Itu yang diulang-ulangi beliau. Secara akademisi, beliau mendirikan universitas. Dan beliau juga merupakan salah satu tokoh pakar metafisik di dalam dunia fisika, di dalam dunia kimia, dan di dalam dunia teknologi modern. Kenapa teknologi modern? Karena dia mampu mengkombinasikan sebuah hubungan antara dunia scientific, dunia teknologi modern itu dengan Al-Quran. Maka disebut namanya teknologi modern. Itu yang kita lihat, yang dibangun beliau. Nah, alhamdulillah secara pemerintahan, ya beliau anggota DPR sejak tahun 93 sampai 97. Anggota MPR lah dulu namanya, ya. DPD lah sekarang namanya. Baik, jadi kalau kita katakan seorang waliullah ini, Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya, ini dengan sufinya, dengan zikirnya bisa menyentuh semua lini. Iya. Ini luar biasa sekali. Ini alhamdulillah beliau. Lagi yang paling hebat lagi, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah berkembang ke Malaysia, berkembang ke Amerika, sehingga dia mendirikan 700 surau di Malaysia dan di Amerika. Ini sejarah yang hebat. Kalau di Sumatera Utara sudah banyak sekali ya Ustadz ya. Iya, banyak sekali. Surau-surau itu sampai 700 surau yang dia bangun di perbatasan Malaysia sampai Amerika. Ini kan berarti ekspansinya cukup hebat. Benar-benar waliullah kalau kita katakan. Iya. Selanjutnya saya ke Ustadz Amiruddin dulu ini kalau begitu. Buya, dengan kehebatan waliullah Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya ini bisa menyentuh semua lini, menguatkan kostrat dan lain sebagainya. Berarti kan sufi ini luar biasa sekali menjawab tantangan di era industri 4.0 ini. Untuk mengenai latihan riyadhah dan mujahadahnya tadi, apa yang harus kita lakukan, Buya, sehingga kita bisa meniru apa yang diajarkan oleh Syekh Haji Qadirun Yahya ini? Baik, berbicara tentang riyadhah yang maksudnya adalah amalan-amalan yang dirutinkan selain amalan wajib seperti sholat fardu yang 5 waktu, dan tentunya sekali setahun berpuasa di bulan Ramadan yang wajib, dan berhaji sekali seumur hidup, mengeluarkan zakat. Ada lagi amalan-amalan yang memang dianjurkan kita untuk melakukannya, seperti puasa sunat Senin Kemis, membaca Al-Quran, berzikir dengan kalimah-kalimah thayyibah. Tujuannya apa? Kalau tadi saya katakan manusia itu sebagai makhluk yang Allah beri kemampuan untuk berpikir, yang dengan itu dia akan mendapatkan ilmu dan memahami fenomena alam seperti dikatakan oleh Ustaz Ambar tadi. Tapi kan juga perlu mengetahui dan mendekati pencipta alam itu. Mengenal alam itu ilmunya sains, orangnya saintis. Mengenal pencipta alam itu ilmunya adalah ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid atau ilmu teologi, orangnya teologis. Ketika kita kenal alam, kita kagum kepada alam itu, kita katakan beautiful, splendid, mumtaz, tapi juga harus lebih kagum kepada penciptanya. Kalau penciptanya itu kita kagumi, kita ketahui, kita dekati, maka tidak sulit untuk menaklukkan alam itu, baik dengan sarana ilmu pun dengan izin Allah. Maka ayah guru, Allah yarham, Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya ini, dalam peristiwa Gunung Galunggung meletus, ketika kami seminar internasional tasawuf di IAIN tahun 97, beliau menyampaikan informasi, enggak sulit itu menaklukkan gunung kalau tahu siapa yang menciptakan gunung, dan kalau kita dekat dengan penciptanya itu. Ini kan konteksnya kepada spiritualitas kita terhubung atau tidak kepada Allah. Nah, kalau tadi ilmunya mungkin kita menggunakan ilmu yang kalau kita kaitkan dengan umpamanya mematikan api karena kebakaran hutan, kita terbangkan air terus disiram gitu kan. Tapi kalau kembali kepada Allah yang menciptakan alam ini, Allah ridho, kita minta, ya Allah padamkan itu api gunung. Bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Untuk mencapai tingkatan itulah maka diperlukan riyadhah, amalan-amalan yang berupa zikir seperti kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat ismu dan Allah dengan cara-caranya yang oleh
ayah guru Profesor Haji Saidi Syekh Khairul Yahya ini dibuat lembaga, itulah lembaga Tarekat Naqsabandiyah yang beliau pimpin itu. Jadi selain beliau mendirikan fakultas-fakultas yang tadi dikatakan Ustaz Ahmad adalah yang bersifat saintifik, beliau mendirikan juga perguruan-perguruan spiritual, itulah tarekat itu. Dan itu juga diikuti oleh mereka-mereka yang belajar secara fisikal. Ini luar biasa. Beliau menguasai kedua ilmu itu, fisiknya oke, non fisiknya oke. Itulah kehebatan beliau dan rasanya pantas beliau itu dikenang sepanjang sejarah. Bagaimana cara mengenangnya? Pantas pemerintah memberikan penghargaan. Kalau penghargaan secara jasa mungkin sudah banyak, tapi kita ingin diabadikanlah nama beliau itu. Apakah nama sebuah jalan, apakah namanya apa Karena namanya? perjuangannya terhadap negara juga sangat nyata. Oh iya, gitu. kita sudah jelaskan. Beliau adalah dosennya tentara. Beliau adalah juga termasuk orang yang sangat mencintai negeri ini dan berjuang untuk negeri ini. Jadi menjadi anggota MPR. Jadi kalau negara ini pun beliau ikut andil, apalagi Medan, maka pantas kalau salah satu jalan di Medan ini kasih nama beliau lah. Kalau nggak di Sumatera Utara atau mungkin di mana kota gitu. Menurut saya seperti itu. Baik, asyik juga ya Ustadz ya. Jadi ketika orang melihat jalan itu, orang akan berpikir siapa sih beliau, ingin mengenal dan mengikuti ajarannya, bisa jadi begitu. Itu menarik. Baik, saya ke Ustadz Zulfikar Hajar ini Ustadz. Tadi terkait sudah diceritakan bagaimana dakwahnya, bahkan muridnya dari segala penjuru datang. Tadi ada 700 surau bahkan di luar Indonesia yang dibuat beliau. Nah, ada tidak Ustadz ketahui karomah-karomah dari beliau? Karena kita tahu seorang waliullah ini biasanya punya kelebihan-kelebihan yang bisa dilihat. Ya, terima kasih. Ada satu ucapan ahli sufi, ma yakhruju minal lisan yasjudu ilal adhan. Sesuatu yang keluar dari mulut sampainya hanya ke telinga. Wa ma yakhruju ilal qalb yasjudu ilal janan. Tapi yang dari lubuk hati keluarnya itu sampai ke hati mereka. Saya pikir itulah yang dipakainya itu. Apa yang disampaikannya langsung dikerjakan orang. Coba deh, tak lagi orang mikir-mikirkannya. Kenapa? Karena yang keluar dari mulutnya adalah sumber-sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau ada sebagai penghayat. Penghayatan dalam hidup ini, itu yang perlu kita cari. Jadi beliau ini berbicara seperlunya. Dan kalau sudah bicara dia, tak ragu lagi orang. Dilaksanakannya. Nah, jadi saya perhatikan hampir semua murid-murid beliau itu sampai sekarang ini mengagumi beliau karena beliau punya aura yang begitu orang ketemu dengan dia, dengan beliau senang aja gitu, senang aja, bahkan kepingin berkawan, kepingin dekat, kepingin bersahabat gitu. Samping dia punya aura, dia punya ada retak tangannya gitu. Retak tangan ini banyak relasi dia, banyak pergaulannya, sehingga begitu dia punya retak tangan timbul nasibnya. Nah, jadilah dia sekarang ini menjadi orang yang sangat dikenal. Tapi justru terima kasih kita kepada TPRI yang siap untuk memperkenalkan beliau ke halayak lain. Kan mudah-mudahan ini didengar oleh anak cucu beliau, terutama murid-murid beliau yang cukup berjasa untuk dunia persilatan dalam dakwah. Dan mudah-mudahan didengar juga oleh generasi milenial nih Ustaz. Ya, karena itu untuk terutama. menjawab tantangan sekarang, milenial harus mengikuti sosok-sosok waliullah seperti ini, begitu. Saya ke Mbak Yuli, kalau boleh saya menyela dengan karomah tadi. Ketika seminar tahun 97 itu, ketika beliau gunung itu bercerita, tadi. dulu bercerita langsung disampaikan bahwa memadamkan api Gunung Galunggung itu beliau ikut. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Karena ketika itu lagi seminar tapi di sana Dia jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita atas izin Allah mau melakukan itu bisa. Dia sebut begitu. Saya katanya. Orang sudah sibuk segala macam, kita keliling, kita mohon kepada Allah, lalu api itu mati. Dan ada satu rumah kiai di daerah pinggir lereng Gunung Galunggung itu yang memang tidak dilewati oleh lahar itu. Maksud saya tidak ditabrak oleh lahar itu. Nah, itu salah satu karomahnya. Di samping itu Abi Zulfikar ya,
ya, tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang keluar dari hati itu beda ya. Beliau itu terpancar di wajahnya. Kalau Mbak Yuli jumpa, orangnya tinggi, ganteng, putih, tegap. Saya sampai nanya, ayah, saya bilang, apa katanya? Apa resep ayah bisa seperti ini? Apa dia bilang? Air yang saya minum ini, air yang saya racik sendiri dari sumur saya. Makanan saya dari ladang-ladang saya. Sampai seperti itu. Karena beliau tahu, seperti kata Ustaz Ammar tadi, ini kan banyak sekarang dalam ilmu fisika dan apa ini kan pestisida segala macam yang dipakai untuk meracun hama segala macam. Beliau alhamdulillah seperti itu. Itu tambahan dari saya karena ingat tentang karomah tadi, luar biasa. Menarik sekali ya Ustaz ya, bahkan sangat memperhatikan higienis kalau begitu untuk makan yang diserap juga. Ini menarik sekali memang beliau ini. Saya kembali ke Ustaz Anhar Nasution. Ustaz, Sufi ini, atau kalau kita katakan tadi disebutkan ada tarekat begitu. Nah, bagaimana kira-kira generasi milenial, generasi muda yang lebih tertarik dengan hal yang nyata di depan matanya bisa menyukai atau mengikuti kegiatan-kegiatan tarekat ini agar lebih selamat secara spiritual untuk menjawab tantangan ini? Apa yang bisa dilakukan, Ustaz? Baik, orang-orang milenial ini suka membaca kata-kata sastra tapi tidak memahami. Kalau dalam bahasa Mandailing to know is easy but understand is difficult. Jadi kita memang payah. Ada suatu kalimat yang sering mereka baca, knowledge without is dangerous and dreadful. Without integrity, ya, is dangerous and dreadful. Artinya pengetahuan yang tidak dilandasi dengan integritas yang baik, dia akan menakutkan dan mengerikan. Maka ajaran integritas itu secara sufi itu 3 yang baik, Yuli. Yang pertama, kalau kau berbuat benar bukan untuk dipuji. Kalau kau berbuat jujur bukan karena di depan orang. Kalau kau mengajak untuk berzikir semata-mata dalam ridho Allah. Jadi Syekh Saidi Qadirun Yahya ini dia memiliki teknologi Al-Quran yang dikombinasikan dengan dunia sains, itulah fisika. Beliau ahli dalam kimia nuklir. Bahkan kata-kata beliau, kalau kita berdoa ini, ada sebuah energi yang lebih hebat daripada energinya Albert Einstein yang terkenal dengan teori relativitas. Rumusnya E sama dengan mc kuadrat, M massa, C separuh gelombang elektromagnetik. Besarnya 3 kali 10 maka 8 meter per detik. Dan itu energi nuklir. Makanya negara-negara sekarang maju dikatakan negara adikuasa kalau dia menguasai tenaga nuklir. Seperti Uni Soviet, Amerika, itu dia kuasai tenaga nuklir. Dan tenaga nuklir yang paling sederhana itu namanya timbal, PB. Atau bismut dengan nomor atom 80. Dia kalau diletakkan 1 gram sini, kita bisa menjadi pendengar yang budiman, mati dalam keadaan jegang. Karena dia punya radiasi dengan panjang gelombang lambda sama dengan C per F. Nah, inilah diajar oleh Qadirun Yahya melalui doa yang seperti Ustaz bilang tadi. Ini rumusnya H2O air ini. Tapi kalau dibaca doa, dia ada mineral iodium mencegah gondok. Dia ada mineral natrium untuk menguatkan jantung. Jadi kalau umpamanya Juli satu saat pasang 1 cincin jantung di Kolombia harganya 72 juta, itu natrium yang dipasang. Dan kalau kita berdoa, natriumnya akan ada. Klor itu untuk mengatur metabolisme. Maaf cakap, kita perlu mengeluarkan karbon dioksida. Makanya waktu kita pakai masker, oksigen yang kita hirup, kita harus mengeluarkan karbon dioksida. Tapi karena ditutup masker, karbon dioksidanya masuk, bereaksi dengan darah, maka terbentuk hemoglobin tambah CO2, namanya hemoglobin karbon dioksid. Itu sama dengan darah kotor. Tapi kalau hemoglobin dengan oksigen, itu namanya hemoglobin oksid, itulah darah bersih. Nah, itulah kesehatan kita. Jadi oleh sebab itu kita baca dia doa itu, dikasih Allah lagi molibdat. Molibdat itu kalau umpamanya ada orang meninggal dunia, biru mukanya kehitam-hitaman, itu lever. Maka kekurangan molibdat. Natrium yang dipasang itu untuk mengatur denyut jantung. Begitu juga fluor untuk gigi, makanya ada namanya pasta fluorid. Maka kata Qadirun Yahya, ada sebuah energi yang kau peroleh kalau kau berdoa. Kalau kau membaca menjatuh zikrullah zikran kasira wasabbihu bukrata wa asila. Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan kepadamu. Maka itulah salah satu kelebihan itu zikrullah. Maka beliau membangun surau-surau sampai ke Malaysia, 700 sampai ke Amerika. Dia membuka sebuah torikot-torikot. Membangun nilai-nilai sufi di berbagai daerah untuk anak bangsa ini.
Karena apapun ceritanya yang bisa membangun daya cegah, daya tangkal, daya lawan terhadap narkoba, terhadap begal, geng motor, dan kejahatan-kejahatan lain, cuma satu. Itulah kekuatan iman pada diri kita. Itulah tarikat yang kita bangun. Tarikat itu jalan pintas untuk menuju Allah. Yakinkan bahwa Allah itu ada. Maka setiap hari Jumat subuh sering dibaca ayat innama yu'minu bi ayatina allazi idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman itu senantiasa taat tunduk kepada Allah. Dan dia berzikir sepanjang waktu untuk Allah. Dan hidup hari-harinya itu hanya untuk Allah. Nah, inilah yang dibangun beliau. Dan ini diceritakannya melalui pendekatan-pendekatan kepakarannya sebagai ahli Al-Quran, ahli fisika, ahli kimia, ahli nuklir. Nah, itu yang dia bangun. Sehingga ilmunya ini sebenarnya mudah dipahami oleh anak-anak milenial. Anak milenial ini kalau kita hari ini menyatakan haram, halal, neraka, surga, mereka nggak terima. Tapi kalau dibawa kepada dunia teknologi, dunia fisika, pendekatan-pendekatan secara teori relativitas, mungkin mereka akan lebih memahami dan lebih tahu mereka. Karena semua aliran dalam tubuh kita nih adalah aliran biokimia, aliran-aliran yang disebut dengan nilai-nilai kimia, chemistry, dan fisika. Nah, inilah yang dihebatkan beliau. Sehingga orang meyakini tarikat itu lewat ulasan-ulasan yang bersifat metafisik. Jadi metafisik itu memang kalau orang-orang orientalis menganggap ini sebuah aliran sesat. Ada juga menuduh macam gitu. Ini aliran yang menyimpang. Padahal sebenarnya kalau kita kemas dengan nilai sufisme metafisik yang modern, maka beliau ini termasuk pakar ilmu pengetahuan teknologi Al-Quran modern. Nah, bagaimana dia mensosialisasikan Al-Quran itu dengan pendekatan-pendekatan keilmuan secara empiris. Kan kita tahu secara keilmuan ilmiah ini kan ada 4. Pertama, sebuah teori ilmu itu harus dikemas dengan objektif. Artinya masuk akal, dipercaya, dan diterima. Dan yang kedua, empiris. Ada dukungan fakta-fakta ilmiah. Yang ketiga, pragmatis, bermanfaat untuk dikaji. Baru yang keempat, yang paling hebat adalah dia bersifat realistis. Artinya dikaji dari mana saja pun diterima oleh akal sehat kita. Itulah yang kita sebut dengan pendekatan-pendekatan metafisik. Jadi metafisik itu bagaimana mendekatkan ilmu-ilmu Al-Quran itu dengan teori-teori kebenaran, teori-teori kealaman, teori-teori yang bisa dikembangkan lewat pendekatan ilmiah. Metode ilmiah itu kan ada 7, diawali dengan problem, diawali dengan observasi, hipotesa, eksperimen, ya, conclusion, reconclusion, sampai teorema, atau yang kita sebut dengan teoritis atau dalil, postulation. Nah, itulah dia. Baik, saya ke Buya Amiruddin. Tadi kalau menarik nih disebutkan oleh Ustadz Amhar. Jadi memang dengan zikir tadi, ini bisa mengubah segelas air dengan berbagai macam manfaat. Nah, terkait tadi Buya mengatakan beliau ini mendirikan tarekat Naksabandiyah yang di dalamnya ada riyadhah, latihan amalan. Kalau boleh tahu Buya, zikir-zikir apa yang diajarkan dalam tarekat Naksabandiyah ini untuk bisa kita amalkan begitu? Apakah ada buku dari waliullah Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya ini yang bisa kita baca untuk lebih memahami zikir-zikir yang beliau ajarkan? Silakan Ustaz. Baik. Berzikir adalah berusaha untuk mengingat Allah. Caranya mungkin dimulai dari mengucapkan, lalu memahamkan, lalu mengingatkan kita, dan lalu merasakan. Sebagaimana kegiatan kita yang bersifat fisik juga harus dilatih. Kita lihat mereka yang latihan senam, gimnasium, itu kan hitungannya ada 1, 2, 3, 4. Kenapa masih dihitung? Nah, ketika kita berzikir melatih ruhaniyah yang kita sebut spiritual, supaya punya daya tahan terhadap keadaan-keadaan yang disebabkan majunya ilmu dan teknologi, dan kita punya daya terjang untuk menaklukkannya, ini kan perlu kuat. Nah, untuk menguatkan itulah maka latihan zikir itu diperlukan tempatnya. Tempat itu bisa saja namanya persulukan. Jalan untuk itu sudah disebut tadi tarikat. Lalu cara mengamalkannya itulah nanti ada metode zikir. Metode zikir. Ya. Metode zikir seperti apa? Iya, kalau metode zikir yang bersifat lisan tentu ucapkan dengan benar.
dan paham kita kalimat yang diucapkan itu apa. Contoh, la ilaha illallah. Itu kan intinya menafikan yang bukan Tuhan, kemudian mengaku sebenar-benarnya yang Tuhan itu ialah Allah. Maka nafi isbat, la ilaha illallah. Itu nanti dalam caranya ketika mengucapkan illallah, tancapkan di latifatul qalbi 2 jari di bawah susu kiri. Nah, ketika itu sudah dipahami, meningkat kepada dzikir yang sir dalam hati, bahwa makna daripada la ilaha illallah itu harus kita rasakan kehadiran Allah karena dia akbar. Bukan berarti Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, di sini hadir, di sana hadir, berarti banyak dong. Bukan, karena dia akbar, maka alam ini adalah laksana debu yang begitu kecil, sehingga dalam genggamannya, dalam tanda petik, ketika melatih untuk bisa muncul rasa itu yang dikatakan ihsan, itu maka ada zikir sir. Hanya dengan sir dalam hati, mengikuti nafas, tarik nafas, tahan, lepaskan, tetap ingat Allah. Bagaimana caranya, Buya? Nggak susah. Yang ngasih napas itu siapa? Allah. Allah. Ketika bernapas, ingat saja yang ngasih napas itu. Cuman cara mengingat itu dilatih. Jadi metode-metode yang diajarkan dalam berzikir di tarekat Naksabandia, Itulah yang beliau bangun dan laksanakan bersama murid-muridnya, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Maka dikatakan Ustaz Amar tadi, beliau memadukan ilmu yang bersifat realita, eksakta, fisika, dengan ilmu yang tidak kelihatan tetapi itu adalah sangat berpengaruh. Ini tidak mudah. Tapi kan memang ulama-ulama kita dulu seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rusdi kan memang para sufi semua. Cuman tidak dikaitkan dengan penampilannya. Jadi sufi itu intinya adalah orang yang memahami hakikat, hikmah. Contoh, hakikat atau hikmah ekonomi apa? Kesejahteraan dan keadilan. Ulangi, kesejahteraan. Hakikat hukum apa? Keadilan. Hakikat pendidikan apa? Menjadikan orang cerdas. Nah, inilah yang disasar dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau kembali kepada Rasulullah datang mengunjungi, ulangi, malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Kan dia tanyakan 3 itu. Mahiyal iman, mahiyal Islam, mahiyal ihsan. Apa itu iman? Itulah bangunan iman yang alamnya sudah berdiri kokoh dalam diri kita. Mahyal Islam itulah amalan-amalan kita berupa rukun Islam itu. Mahyal ihsan itu rasa yang terbangun dalam diri kita bahwa kita berbuat itu dilihat Allah, bersama Allah, dan Allah menolong kita. Jadi ihsannya inilah yang sedang dilatih dalam tarekat Naksabandia. Dalam ilmu tasawuf dipraktekkan dalam tarekat. Pada nyambung, Juli, luar biasa. Ini menarik. Nanti kita tanya persulukannya juga nih yang ada, yang telah didirikan oleh Walius Sayyidi Syekh Qadirun Yahya ini. Kalau tadi bicara tentang buku-bukunya, beliau banyak menulis buku. Baik, jadi buku-buku yang bisa dibaca juga ada yang Insya Allah kalau Juli nanti mau datang, hari keputraan dibuat di Pancabudi itu mulai tanggal 21 tanggal 25. Tanggal 25-nya itu kita meluncurkan 5 buku tulisan Profesor Qadirun Yahya. Nah, ini menarik. Salah satu di antaranya itu tadi, salah satu di antaranya Perspective of Islam, Metafisik atau Sufisme, kemudian and Society of Industry, ya, Development of Industry, jadi bukunya itu ada 5 buku. Nanti kalau Juli ada sempat hari Sabtu jam 8.30 di Pancabudi kita bagi buku itu. Ini terbuka gratis. Untuk umum, Ustaz? Terbuka untuk umum. Kita dorong panitia mengundang beliau. Ini terbuka untuk umum, mahasiswa. Ya, 5 judul buku beliau para dosen akan diberikan. Baik. Ya, tentang sufi, tentang industri dan nilai-nilai sosial. Jadi luar biasa ini memang. Ada tanggal 25-nya. Tapi mulai besok 21 sampai 25 karena Ustaz sebagai dosen Pancabudi dan Ustaz juga sebagai murid beliau, karena dosen-dosen kan wajib ikut tarikat beliau di Pancabudi. Menarik, jadi kita sebagai peserta tetap jadi murid beliau lah. Jadi siap mengajar itu wajib, dosen-dosen tetap itu untuk masuk ke wilayah tarikat itu, surau yang dibangun beliau. Baik, nah kalau kita garis bawahi di situ nih, Ustadz. Jadi banyak anak-anak muda nih yang tertarik dengan tarikat ini. Tadi dikatakan bahwa ada persulukan dan dosen-dosen juga mengamalkan itu. Apa yang dirasakan setelah
mengikuti tarekat Naksabandia ini dengan zikir-zikir dan riyadhahnya, apa yang kita rasakan perubahan yang positif untuk diri kita, Ustaz? Mungkin bisa menjadi baik. menarik minat, Ustaz. Sebenarnya kan suluk itu kan salah satu usaha untuk meninggalkan dunia fana ini. Jadi kalau kata Buya, apa itu istilahnya meninggalkan dunia itu zuhud. Zuhud. Jadi makanya dalam zuhud itu latihan-latihan meninggalkan dunia itu banyak macam. Kita masuk satu kamar nanti atau kelambu hitam. Di situ kita nggak boleh bawa handphone, nggak boleh baca Quran, nggak boleh apa-apa ya. Jadi pekerjaan kita di situ tuh apa? 5. Pertama, itulah yang kita sebut namanya muhasabah. Introspeksi diri. Kita ini bukanlah orang yang bersih. Kalau ada makhluk yang tiap hari berbuat baik, bukan manusia, malaikat. Tiap hari berbuat noda dan dosa, bukan manusia, setan. Seadil-adil manusia pernah berbuat dosa kecil. Kalau boleh juga pernah dia berbuat dosa besar cuma 1 misalnya. Introspeksi. Saya ini kira-kira bagus atau enggak? Saya ini bersih atau enggak? Saya masih bagus enggak kepada anak-anak saya? Saya termasuk orang tua baikkah kepada anak-anak saya? Saya masih toladan enggak? Kita ingat dosa-dosa kita. Nah, baru yang kedua itulah disebut muraqabah, menghiasi diri kita dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Ya, maksiat menjadi taat, jahil menjadi al-muallim, mudaris, ya. Kita jihadlah meninggalkan hubbud dunia, ya. Kemudian kita mencoba untuk melatih diri membaca Al-Qur'an, berzikir di situ. Sendirian, meneteskan air mata, ya. Kalau dalam satu hadis sering dibilang oleh Kiai Zulfikar dalam kitab Durratun Nasin Tambil Ghafilin, barang siapa yang meneteskan air mata membayangkan dosanya kepada Allah, diharamkan Allah baginya neraka. Mampu nggak kita meneteskan air mata? Itulah pekerjaan kita, muhasabah, muraqabah, mujahadah, ya. Nilai-nilai itu yang kita kembangkan di dalam suluk itu. Kita hanya keluar dari suluk itu karena apa? Karena 3 aja. Yang pertama, kita keluar dari suluk itu mungkin mandi. Mandi pun rame-rame. Bagaimana situasi jadi kalau mandi kita katakan, rame-rame? maaf ini Ustadz kita potong, seperti iktikaf juga nih Ustadz ya, berzikir di dalam masjid, keluar ketika ada itu masih sederhana, masih ada gangguan, masih bawa HP, dia masih ini sudah cakap-cakap. sendiri, Ini nggak benar-benar. cakap-cakap, kita dalam kelambu. Baik, dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu. Baik. Kemudian makan bersama. Baik. Bagaimana kita kongsi bersama. Jadi positif sekali isinya sebenarnya, kegiatannya positif sekali. Sederhana, mandi satu bak rame-rame. Bagaimana kita mandi rame-rame itu? Tentu pakai basahan, tentu menjaga. Dan tentu kan kita gampang sekali yang selama ini mandi dalam kamar mandi sendiri. Itu latihan-latihan seperti itu. Bahwa kita nggak ada apa-apanya. Seperti nanti juga ketika kita ukuf di Arafah, ya kan, kita pakai ihram, nggak ada apa-apanya, kita bercempramuka di bawah tenda. Gitu-gitu latihan-latihan yang kita sebut dengan muhasabah, muraqabah, mujahadah, melawan segala hubbud dunia, kecintaan dunia. Jadi semuanya itu isinya positif gitu. Tidak ada yang melenceng dari Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya tidak ada. Jadi benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an dan bahkan Sunnah. makanan kita itu betul-betul bebas dari hal-hal yang haram, bebas dari najis, bebas dari narkoba. Bahkan yang masaknya itu pun harus berwudu. Yang masaknya itu pun harus orang yang soleh. Itu juga payah, di mana kita cari yang kayak gitu. Baik. Kalau air minum dizikirkan saja bertambah vitamin, apalagi kalau masak berwudu dulu begitu ya Ustaz, kalau dikatakan. Saya ke Ustaz Amhar dulu nih kalau begitu Ustaz. Ke Ustaz Zulfikar. Ustaz, dengan dakwah dan apa yang dilakukan oleh Waliullah Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya sebagai pendakwah, Ustaz, apa hal-hal yang bisa ditiru dari Waliullah Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya ini untuk para dai yang saat ini dan yang akan datang? Ya. Bagi dai itu memang harus punya bekal itu. Ya, pertama supaya didengar orang apa yang disampaikan itu, diberi ilmu. Setelah diberi ilmu, dia mencoba untuk memahami ilmunya itu dan dia juga untuk mengamalkannya. Jadi sebagai Sayyidi Syekh Profesor Haji Qadirun Yahya ini betul-betul berilmu dia bagaimana mengajak orang berzikir supaya tentram jiwanya. Kadang-kadang ini gundah gulana hati itu. Maka Al-Quran mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu menenteramkan jiwa. Beliau salah satu pakarnya untuk mengajak orang supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya merasa beliau ini adalah salah satu memang ya tokoh agama yang betul-betul mengajak kepada jalan yang benar. Dan beliau adalah seorang dai. Jadi wada'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira.
mengajak ke jalan Allah dan penuh dengan pelita, penuh dengan lampu sinar-sinar yang memberi cahaya. Jadi beliau ini sudah memberikan cahaya itu, nur ala nur. Nah, bagaimana cahaya itu supaya lebih cemerlang lagi? Maka dibuatlah tarikat tadi itu, diajarkan tarikat itu kepada orang. Jadi bukan untuk pribadi dia, untuk bagaimana dikembangkan tarikat. Mudah-mudahan milenial ini bisa meniru lah, ya, apa yang telah beliau laksanakan sehingga hidupnya memberi manfaat terus kepada orang. Baik. Jadi perlu digarisbawahi bahwa milenial ini ikutin yang seperti ini begitu, sosok-sosok tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya ini. Ini singkat sekali waktu kita ini Ustadz, tapi saya berikan mungkin kepada Ustadz Amhar selanjutnya nih, apa yang mau disampaikan? Mungkin terkait tadi ada acara yang mau dilakukan juga Ustadz. Singkat saja Ustadz, saya bagi kepada dua narasumber. Jadi oleh sebab itu kepada saudara-saudari sekalian, pemirsa TVRI dimanapun berada, kita mungkin saat sekarang ini rindu dan sunyi terhadap tokoh-tokoh karismatik, ya, karena kalau kita hanya bisa, ya kita bilanglah seorang pejabat kah, seorang tokoh kah, kalau dia hanya bisa membangun jalan, infrastruktur, membangun cemerlang, keduniaan, hotel, gemerlapan, itu Cina pun bisa membangun. Artinya orang-orang yang bukan Islam pun bisa membangun. Ya kalau dia Islam itu, ya tekankanlah apa yang diistilahkan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummati ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kau dititipkan Allah ke dunia ini sebagai umat yang terbaik, umat pilihan. Bagaimana kau supaya baik? Dua, ajak orang berbuat baik. Bagaimana metode mengajak berbuat baik? Inilah dia perspektif Islam Sufisme ini digagas oleh Qadirun Yahya. Yang kedua, cegahlah orang dari berbuat mungkar. Itulah kalau bisa engkau lakukan, kaulah merupakan tokoh karismatik yang ditunggu oleh bangsa ini. Baik, nah menarik sekali. Singkat saja, Buya, apa yang mau disampaikan di akhir? Pemirsa, manusia itu kita ingin satu, menjadi orang pintar, tapi dua, menjadi orang yang benar. Sofistik, khususnya ilmu tasawuf, menjadikan orang benar. Ilmu membuat orang jadi pintar. Almarhum ayah guru Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh ya melakukan dua itu, membikin orang pintar dan membikin orang benar. Ayolah kita ikuti tasawuf. Baik. Nah, ini menarik sekali. Nanti ada acaranya juga ya Ustadz ya, di tanggal 21 sampai 25 begitu. Seminar tanggal 25. Baik, di universitasnya dari Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya ini di Pancabudi ya Ustadz ya. Baik, ini menarik sekali. Hari ini dialog kita mudah-mudahan menjadi solusi kepada kaula muda untuk lebih mendekatkan, membaikkan spiritualnya agar dapat menjawab tantangan di era industrial 4.0 ini. Terima kasih Ustadz Zulfikar Hajar, terima kasih Ustadz Amhar, terima kasih Buya Amiruddin sudah hadir bersama kita hari ini. Pemirsa, demikianlah kita membahas bagaimana spiritual yang baik akan dapat menjawab semua tantangan di era industrial 4.0 ini. Mari kuatkan spiritual kita agar bisa menjaga sikap kita, adab kita agar tidak merusak kepada orang lain. Saya Juli Julaiha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.